Kihotu, Namo Buddhaya semuanya. Bertemu kembali dengan Miss Retno dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Budaya kelas 3 SD. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang pengorbanan bodhisatwa dan kemurahan hatinya. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membuka pelajaran dengan membacakan doa Namaskara bersama-sama. Mari kita mulai. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawanta abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabesata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anak-anak, setelah kita membacakan doa bersama-sama, untuk selanjutnya marilah kita duduk hening agar kita melatih pikiran kita supaya bisa berkonsentrasi. Nafas masuk, aku tahu. Nafas keluar, aku tenang. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Setelah kita membacakan doa dan melatih pikiran kita dengan duduk hening ataupun bermeditasi, seperti biasa sebelum mulai kegiatan pembelajaran akan disampaikan mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, setelah anak-anak mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan yang pertama, memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab dalam mempelajari kemurahan hati bodhisatwa. Yang kedua, menjelaskan pengertian kemurahan hati dengan benar. Yang ketiga, melakukan praktik murah hati dengan cara yang benar. Itu untuk tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yuk langsung saja anak-anak, kita belajar tentang kemurahan hati. Apa itu kemurahan hati? Kemurahan hati adalah sebuah sikap di mana kita bersedia memberi apa saja yang dibutuhkan oleh orang lain. Kemurahan hati juga berarti bahwa kita bersedia memberi tanpa keraguan dan tanpa halangan. Ketika itu tepat untuk memberi dan mengharuskan kita untuk menggunakan dengan kebijaksanaan yang kita miliki. 4 jenis kemurahan hati. Kemurahan hati yang pertama yaitu memberi bantuan dalam bentuk bendawi. Yang kedua yaitu memberi ajaran ataupun nasihat. Yang ketiga memberi perlindungan dari rasa takut. Dan yang keempat adalah memberi dengan kasih. Adapun manfaat melakukan kebajikan kemurahan hati yang bisa kita lakukan di dalam Siha Sutta Pancaka Nipata terdiri dari yang pertama yaitu menjadi kecintaan banyak orang. Yang kedua, dijadikan sahabat oleh orang yang bijaksana. Yang ketiga, memiliki kemasyhuran yang tersebar luas. Yang keempat, tidak merasa canggung ketika memasuki kalangan apapun, seperti kalangan bangsawan, brahmana, hartawan, ataupun petapa. Oleh karena itu, anak-anak, marilah kita sama-sama melakukan perbuatan kebajikan dengan kemurahan hati agar kita senantiasa selalu mendapatkan manfaat yang lebih baik. Anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan materi, marilah kita sama-sama menyaksikan kisah Jataka tentang burung pelatu yang berjiwa besar. Pada suatu hari, ada seekor burung pelatu yang sedang terbang ke sana kemari. Dilihatnya seekor singa yang sedang menderita kesakitan. Jiwa sosial muncul dalam diri burung pelatuk untuk meringankan sakit singa itu. Burung pelatuk itu tidak takut kepada binatang yang lainnya.
bahkan terhadap singa sekalipun. Ia tidak gentar. Dihampirinya singa itu dengan penuh rasa kasihan, kemudian ia bertanya, "Apa sebabnya singa itu kesakitan?" Burung pelatuk pun bertanya kepada singa, "Hai singa, kenapa kamu?" Singa pun menjawab, "Ketika aku makan, sebuah tulang tajam telah menusuk kerongkonganku dan tidak dapat dikeluarkan lagi." Kesempatan ini dilakukan pelatuk untuk dharma baktinya. Disuruhnya si singa itu membuka moncongnya lebar-lebar. Kemudian ia terbang untuk mencari sebilah kayu. Bilah kayu itu akan diletakkannya di antara gigi atas dan gigi bawah singa tersebut. Dengan demikian, moncongnya tetap ternganga. Dengan sangat hati-hati, burung pelatuk pun masuk ke dalam kerongkongan singa. Tulang itu dipatuknya perlahan-lahan, sehingga lama-kelamaan tulang itu pun dapat dikeluarkan dari kerongkongan singa. Alangkah bahagianya dan senang hatinya singa itu, karena terlepas dari kesakitan. Demikian juga burung pelatuk itu merasa sangat gembira karena dapat menolong binatang lain dari malapetaka. Setelah itu, singa pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada burung pelatuk. Tak lama kemudian, mereka kemudian berpisah. Lama setelah peristiwa itu terjadi, peristiwa burung pelatuk itu sudah beberapa hari tidak mendapatkan makanan. Karena ia tidak makan, serangga ataupun binatang-binatang kecil lainnya sukarlah baginya untuk mendapatkan makanan. Ketika sedang terbang ke sana kemari, makanannya tiba-tiba dilihatnya sang singa yang pernah ia tolong dulu. Singa itu sedang makan paha kijang yang baru saja diterkamnya dengan mata. Burung pelatuk itu pun menghampirinya. Pikirnya, ia akan diberikan serpihan-serpihan daging untuknya. Tetapi dasar singa itu tidak tahu balas budi. Apa yang terjadi? Singa itu terus saja makan dan dia pura-pura tidak tahu dan tidak kenal kepada burung pelatuk itu. Walaupun bukan wataknya untuk meminta-minta, tetapi karena tidak kuat lagi menahan lapar, terpaksa ia berbuat demikian. Karena rakusnya, singa sedikit pun tidak ada niat untuk membagi makanan kepada yang lainnya. Tidak pula kepada burung pelatuk yang pernah ia menolongnya dulu. Dengan kasar, singa itu berkata, "Hai burung pelatuk, pergilah kamu dari tempat ini. Kalau itu tidak kamu lakukan, akan kumakan pula kau." Bukan main malunya si burung pelatuk itu. Bukan karena permintaannya ia ditolak, tetapi karena tabiat singa itu sangat kasar dan sama sekali tidak mempunyai rasa terima kasih sedikit pun. Maka dengan tidak mengeluarkan sepatah kata pun, ia terbang ke atas. Di langit yang luas, ia berjumpa dengan dewa hutan yang mendengar semua kejadian yang telah menimpa burung pelatuk itu. Ia sangat menyesalkan. Burung itu tidak memberi hukuman kepada singa yang tidak tahu diri. Tetapi perbuatan demikian tidak sesuai dengan wataknya. Dan berkatalah ia kepada dewa hutan, bahwa suatu kebajikan kepada orang lain karena peri kemanusiaan ataupun rasa kasihan janganlah diharapkan akan mengambilkan keuntungan dari perbuatan itu. Kegembiraan yang dirasakannya karena dapat menolong sesama makhluk hidup sudah merupakan suatu hadiah. Perkataan burung pelatuk itu benar juga kan? Dewa hutan pun memuji burung pelatuk akan kata-katanya yang berbudi dan membuat ia menyembah kepadanya. Itu tadi anak-anak cerita tentang kisah burung pelatuk. Dari kisah burung pelatuk itu
dapat diambil pesan bahwa jangan mengharapkan imbalan ataupun balasan dari apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Seperti yang telah disampaikan oleh burung pelatuk yang mengatakan bahwa dari suatu kebajikan kepada orang lain atas dasar prikemanusiaan atau rasa kasihan, janganlah pernah mengharapkan akan mengambil keuntungan dari perbuatan itu. Karena kegembiraan yang muncul dan dirasakan pada saat kita mampu menolong sesama, makhluk hidup itu sudah merupakan sebuah hadiah yang besar bagi diri kita. Nah, itu tadi anak-anak pesan dari cerita tentang burung pelatuk yang berjiwa besar. Ayo anak-anak, sekarang waktunya kita akan bernyanyi. Anak-anak semua sudah siap? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Setelah anak-anak belajar materi, mendengarkan cerita, dan bernyanyi, kini tibalah saatnya untuk berlatih. Silakan nanti anak-anak mengerjakan latihan soal yang ada di layar. Jika nanti sudah selesai, tugasnya silakan dikumpul pada pertemuan yang akan datang. Tidak terasa anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekarang tibalah kita waktunya menutup pembelajaran kita dengan doa penutup pelajaran. Silakan anak-anak bersikap anjali, kita baca doa bersama-sama. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terpujilah para bodhisatwa dan mahasatwa. Terima kasih hari ini saya telah belajar dengan baik. Semoga ilmu yang saya dapatkan berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu,
terasa ya, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Marilah kita sama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua